Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankanlah kali ini saya akan menjelaskan tentang question set dari aplikasi H5P. Sebagai contoh dari question set, saya sudah membuat ini soal daya antar listrik larutan di model, saya tempelkan di model. Kita lihat ini, kita klik. Oke, jadi seperti ini ya Bu. Ini ada soal pertama, soal isian singkat ini. Dalam uji daya antar listrik larutan asam cuka, ternyata lampu menyala redup dan seterusnya. Kemudian silahkan diisi. Diisi seperti ini. Asam misalnya. Kita cek, oh ternyata salah. Kita bisa retry. Kita ulang, misalnya larutan elektrolit lemah misalnya. Siswa menjawab seperti itu. Bisa cek, nah benar. Kemudian soal kedua, tadi soal isian singkat. Nah ini next, ini soal true false. Jadi soalnya bisa kita padukan. Tadi isian singkat, sekarang benar salah ya. Larutan asam klorida merupakan larutan elektrolit kuat. True. Misalnya, kita cek. Nah, benar. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Harga derajat ionisasi larutan dan seterusnya. Ini soal pilihan berganda. Pilihan ganda. Ini misalnya saya klik. Seperti itu. Kemudian cek. Nah, ternyata salah. Nah, kita bisa show solution seperti ini ya, yang betul ini yang titik ini 2 mol, retry 2 mol, cek, nah benar, kemudian finish. Nah seperti itu Bapak Ibu Guru gambaran tentang question set. Jadi soal tabel dengan berbagai macam bentuknya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita coba. Oke, kita akan buat lagi. Pertama, ini tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik seperti ini. Kemudian pilih menu interaktif konten H5P. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan paling atas diisi deskripsinya misalnya. Kerjakan soal berikut, misalnya deskripsi atau perintahnya seperti ini. Jangan lupa ini centang tampilkan. Ya kan? Kemudian kita pilih mana? Nah ini kita pilih ini question set, atau kita kalau banyak ini cari aja question misalnya question. Nah ini ada question set yang ini. Klik question set, maka muncul seperti ini. Isilah title-nya. Title itu judul dari ini. Misalnya soal daya antar listrik larutan. Misalnya seperti itu. Nih. Terus, nah ini mau diisi introduksinya juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya, backgroundnya mau dibikin juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saya milih lewati saja lah ya. Dan ini penting, tidak penting. Nah ini kemudian pas presentasi. Jadi dianggap lulus itu berapa? Misalnya saya pakai 70 misalnya, KKM-nya 70 nih. Nah ini questionnya ini yang penting, ini pilihannya di sini. Klik, nah ada multiple choice, drag and drop, fill in the blank, mark the word, drag tag, true false dan seterusnya. Oke, saya pilih salah satu, misalnya true false dulu, benar salah, klik benar salah seperti ini. Nah, kita masukkan ini.
Ini bisa dikasih judul, bisa tidak, seperti ini aja. Nah, questionnya ini harus diisi dengan pernyataan. Misalnya saya membuat pernyataan seperti ini. Asam kuat adalah elektrolit kuat. Ya, misalnya seperti itu. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Kalau benar, true. Diklik true. Kalau salah, false. Ya, ini jawabannya true. Oke. Nah, behavioral settingnya seperti biasa. Ini. Kalau mau diisi tombol retry, ulang, ini dicentang. Kalau tidak, jangan dicentang. Kemudian diberi tombol show solution, mau diberi atau tidak, terserah. Nah, ini kalau diberi, intinya dicentang, dan seterusnya. Oke. Nah, selesai. Kemudian kembali ke sini. Kemudian kalau sudah selesai nulis soalnya, jangan lupa ini, add question. Klik add question. Ini soal pertama true false. Kemudian saya akan bikin soal kedua. Soal kedua saya ingin misalnya fill in the blank. Fill in the blank. Klik fill in the blank. Nah, muncul seperti ini. Jadi nah, seperti ini ya. Ini dibuat perintahnya. Ini silakan dibuat perintahnya. Misalnya isilah titik berikut atau kolom kosong misalnya ya. Nah, ini kemudian ini naskah soalnya. Ini naskah soalnya. Oke. Misalnya asam klorida memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa asam klorida adalah elektrolit. Nah, ini tanda bintang dulu. Ini jawabannya. Kemudian tanda bintang lagi. Seperti ini. Oke. Kemudian sama. Mau seperti apa ini silahkan. Oke. Kalau sudah soal kedua, kita jangan lupa add question. Klik add question. Nah, ini soal kedua. Soal ketiga, saya akan milih multiple choice. Ini, klik multiple choice. Pilihan ganda, ya. Judulnya silakan diisi, boleh tidak. Nah, ini questionnya sekarang. Questionnya. Berikut yang merupakan elektrolit kuat merupakan larutan elektrolit kuat adalah misalnya asam cuka dan asam cuka, asam sulfat. Ini option pertama. Option kedua, dan ini bukan kuncinya. Option kedua misalnya asam klorida, asam sulfat. Nah, ini kuncinya. Nah, ini kalau kuncinya klik correct. Seperti ini. Ini baru berapa nih? Pilihannya baru 2. Kurang 3, tambah lagi misalnya amonium
hidroksida, H, kemudian air, misalnya. Kemudian baru 3 tambah asam semut, gula, misalnya. Tambah lagi alkohol, asam cuka, misalnya. Tambah lagi misalnya asam sianida, natrium hidroksida, misalnya seperti itu. Oke, kemudian nah ini kembali ke atas, add question. Nah, kita bikin soal 3, mau berapapun boleh, monggo, dengan bentuk-bentuk soal yang beragam. Silahkan nanti ini dicoba. Saya bikin 3 saja. Setelah rampung, ini simpan dan tampilkan atau simpan kembali ke kursus. Saya pilih simpan dan tampilkan. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Anak nanti ngisi seperti ini. Asam kuat adalah elektrolit kuat. True. Anak bisa ngecek. Benar. Oke. Lanjut, next. Asam klorida memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa asam klorida adalah elektrolit. Misalnya siswa mengisi lemah gitu. Cek. Salah. Kemudian ulangi, elektrolit kuat, cek, nah, benar. Next, nah ini soal ketiga, tadi soal pilihan ganda. Oh, ini pilihannya 6, 5 saja besok ya. Berikut yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah misalnya asam semut dan gula, cek. Nah, salah, ulangi lagi. Asam klorida dan asam sulfat, klik, cek. Nah, betul. Kemudian finish. Ini sudah selesai. Nanti nilainya masuk, ini dicatat di model tercatat. Ini salah satu alternatif dari pembuatan soal. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.